kita akan mempelajari tentang larutan dan konsentrasi. Kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat larutan dan mengencerkannya, lalu kita juga akan menghitung konsentrasi dari larutan tersebut. Adapun bahan utama yang kita gunakan yaitu ada CuSO4 berbentuk kristal, etanol, dan Aquades. Alat-alat yang kita gunakan kali ini ada timbangan digital, ada vortex, ada pipet, volume, dan bulbnya, gelas piala, tabung reaksi, lampu ukur, juga pipet tetes. Kita mulai dengan percobaan pertama, yaitu membuat larutan dari putri sulfat CuSO4. Kita ambil CuSO4 dan gelas piala, kita timbang sebanyak 2,5 gram. Setelah itu kita larutkan dengan Aquades. Tambahkan Aquades dulu secukupnya hingga larut. Kita ambil labu ukur, lalu kita tuang ke dalam labu ukur. Labu ukur yang digunakan yaitu 250 ml ya. Jadi kita tetapkan volumenya sampai tanda terangnya 250 ml. Sampai tanda darahnya, lalu kita kocok. Sebanyak 15 kali sehingga larutannya menjadi homogen. Ini hasil dari larutan CuSO4 dalam 250 ml per Aquades. Percobaan kedua yaitu pengenceran. Jadi kita ambil lagi lampu ukur yang kedua 250 ml. Lalu kita ambil larutan hasil dari yang percobaan pertama. Larutan yang diambil yaitu sebanyak 25 ml. Kita ambil menggunakan pipet volume. Kita gunakan bulb ya, di sini ada tulisan S dan E ya. S itu untuk menghisap dan E ini untuk mengeluarkan, empty. S itu sak. Lalu kita tambahkan Aquades lagi sampai tanda terangnya 250 ml. Kita homogenkan kembali dengan cara mengaduk
Ini terlihat larutannya lebih encer daripada yang pertama ya. Kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga, kita lakukan pengenceran bertingkat. Nah, kita ambil 5 buah tabung, 5 deret tabung reaksi. Ini kita isikan larutan dari percobaan yang pertama. Tabung pertama kita isi 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 mili. Aquades sampai semua volume di tabung ini menjadi 5 mili. Jadi semua volumenya sudah 5 mili. Nah, kita sekarang homogenkan. Terlihat gradasi warnanya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Sekarang kita lakukan percobaan yang terakhir, percobaan keempat, yaitu kita membuat larutan etanol. Kita ambil etanol 96% dan kita tambahkan dengan Aquades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut dari percobaan pembuatan larutan, kita ingin mengetahui berapa konsentrasi larutan yang tadi kita buat. Nah, ini adalah perhitungannya. Yang pertama adalah pembuatan larutan kupri sulfat. Dan untuk mencari konsentrasi, di sini ada 3 bentuk konsentrasi, ada part per million, ada persen per V, sama molaritas. Nah, untuk mencari ini konsentrasi rumusnya berbeda-beda. Pertama adalah part per million atau ppm. ppm ini ada rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi volume larutan, di mana massanya adalah dalam bentuk miligram dan volume dalam liter. Untuk itu, sesuai dengan yang tadi dilakukan, massa dari tembaga sulfat yang kita ambil adalah 2,5 gram.
Nah ini kalian ubah dulu menjadi miligram. Lalu Aquades itu adalah pelarut yang kita ambil adalah 250 ml. Ini diubah dalam bentuk liter, baru dibagikan, itu hasilnya sekian ppm untuk rumus ppm. Kemudian yang kedua adalah persen W per V. W itu untuk berat dan V itu untuk volume. Sama dengan gram zat terlarut atau massa zat terlarut dibagi volume larutan dalam bentuk gram dan mililiter. Nah, tadi yang sudah kita lakukan adalah dalam bentuk gram dan mililiter. Ini tinggal dibagi dan dikalikan 100. Lalu hasilnya dalam satuan persen. Kemudian untuk molaritas, ini adalah mol zat terlarut dibagi volume larutan dalam liter. Nah, mol terlarut bagaimana caranya? Carinya adalah massa terlarut yang tadi ditimbang 2,5 gram dibagi massa relatifnya. Massa relatif bagaimana? Cari di tabel periodik. Berapa massa relatif Cu, S. Berapa massa relatif Cu, S dan O dikalikan 4 dan 5H2O. Semua dijumlahkan, nanti hasilnya adalah massa relatif. Gram dibagi massa relatif, hasilnya mol, dan mol dibagi liter hasilnya molaritas. Kemudian kita sudah mendapatkan konsentrasi larutan kupris sulfat yang kita buat tadi. Ya, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua ini adalah mencari konsentrasi setelah larutan tersebut diencerkan. Larutan yang diencerkan tadi adalah larutan dari yang pertama kita buat dari konsentrasi yang sudah kita hitung. Nah, untuk pengenceran di sini ada dua konsentrasi yang dipakai, yaitu adalah persen dan molaritas. Bagaimana cara mencari konsentrasi hasil pengenceran? Yaitu menggunakan volume yang kita ambil dari larutan sebelumnya. Jika kita ambil 25 ml, dalam total volume semuanya adalah 250 ml, dan konsentrasi pertama itu kita tahu berapa di sini untuk persen, maka konsentrasi duanya berapa? Ini menggunakan rumus V1 dikali konsentrasi 1 sama dengan V2 dikali konsentrasi 2. Kalian tinggal mengkonversi ini menjadi rumus konsentrasi 2. Untuk sebagai contoh, C2 di sini sama dengan V1 dikali C1 dibagi V2. Kemudian untuk molaritas, perbedaannya hanyalah konsentrasi yang digunakan. Jika yang tadi menggunakan konsentrasi persen, maka yang molaritas menggunakan konsentrasi molaritas dari rumus yang C. Berapa tadi hasilnya? Tinggal dikonversi untuk mencari molaritas zat yang sudah diencerkan. Ya. Oke, sekarang ke percobaan ketiga, yaitu adalah pengenceran berderet, yang mana tadi kita mengambil pada tabung pertama itu 1 mili, tabung kedua 2 mili, tabung ketiga 3 mili, tabung keempat 4 mili, tabung kelima 5 ml larutan pertama, yang kemudian disetarakan semuanya dengan Aquades sampai 5 ml. Untuk menghitung masing-masing konsentrasinya, yaitu menggunakan rumus yang sama seperti percobaan kedua, volume 1 dikalikan konsentrasi dalam molar 1 sama dengan volume 2 dikalikan konsentrasi dalam molar 2. Untuk mencari konsentrasi kedua, maka rumusnya seperti ini, volume 1 dikalikan molaritas 1 per volume 2. Nah, molaritas 1 ini adalah konsentrasi larutan CuSO4 yang kita buat pertama. Berarti di sini akan ada 5 jawaban, yaitu 5 konsentrasi, tabung pertama, tabung kedua, 3, 4, dan 5, dengan volume pertama mengikuti volume yang kita ambil dari larutan pertama, yaitu yang 1, 2, 3, 4, 5 ml. Ya, selanjutnya adalah rumus keempat, itu mencari molaritas dari larutan etanol yang kita buat. Etanol memiliki struktur C2H5OH. Nah, ini bisa kalian cari massa relatifnya untuk mencari mol terlarut. Untuk rumus mol sama seperti yang tadi sebelumnya di percobaan sebelumnya, yaitu adalah gram dibagi massa relatifnya. Nah, massa relatif etanol. Berapa massa relatif etanol? Dicari di tabel periodik. C berapa, A berapa, O berapa, nanti tinggal dijumlahkan. Kemudian setelah didapatkan nilai molnya, dibagi volume larutan dalam bentuk liter. Dalam satuan liter tadi dari bentuk mililiter larutan volume diubah ke liter, dibagikan, nanti hasilnya adalah konsentrasi dalam satuan molar. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah rumus molalitas. Yang tadi molaritas, yang ini molalitas. Perbedaannya adalah simbolnya ini yang besar, ini yang kecil untuk di kimia.
Kemudian ini caranya adalah mol terlarut seperti tadi dibagi kilogram pelarut. Nah, bagaimana cara mencari kilogram pelarut? Karena tadi kita udah punya rumus densitas dan menemukan gram larutan dan gram etanol terlarut, maka selisihnya adalah gram pelarut. Ini tinggal kalian ubah dalam bentuk kilogram, nanti kalian dapat nilainya untuk di rumus molaritas. Kita lanjut ke rumus yang keenam. Rumus fraksi mol. Rumusnya ini adalah mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut, yang mana hasil jumlahan ini adalah mol larutan. Jadi dicari mol terlarut tadi seperti yang udah kita cari di etanol menggunakan rumus mol, dibagi mol terlarut kembali ditambah mol pelarut. Nah, mol pelarut itu menggunakan air H2O. Ini kalian cari di tabel periodik berapa nilai massa relatif H dan O, kalian jumlahkan. Nanti hasil dari fraksi mol kita bisa mencari persen molnya dalam larutan tersebut. Untuk etanol, berapa persen larutan etanol? Berapa persen mol larutan etanol adalah fraksi mol dikalikan 100. Nanti hasilnya adalah dalam satuan persen. Jadi fraksi mol ini adalah, kenapa pakai huruf I? Karena terlarutnya ada satu, yaitu etanol. Apabila ada campuran di mana di situ ada etanol, ada tembaga sulfat, dan itu menjadi satu campuran, maka itu fraksinya bisa lebih banyak daripada satu. Untuk itu persen fraksi mol dari etanol tadi adalah berapa banyak etanol di dalam satu larutan tersebut. Kalau mau komentar bisa buat ditanya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya.